Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, Romosis, dan juga rekan-rekan yang terkasih sekali lagi, merdeka, merdeka, merdeka. Apakah Anda sudah merdeka? Belum. Siapa yang merasa merdeka di sini yang hadir? Tidak ada. Merdeka. Katakan merdeka. Siapa yang merdeka saat ini? Merdeka. Yang lain tidak menjawab. Berarti masih dalam penjajahan, menjajah diri sendiri dengan sikap dan tindakan-tindakan yang belum merdeka. Mungkin kita masih dikuasai oleh semangat egois, individualistik, pilih hati. Itu mungkin penjajahan yang seringkali menurut hidup kita, jika kita mungkin belum merdeka sebagai umat Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan bacaan ini yang sangat bagus kita dengar bersama. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, dia mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib memberikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib memberikan kepada Allah." Sebagai warga negara yang baik, kita harus seimbang, harus adil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan itu juga harus kita menyatakan lewat kecintaan kita, semangat kita untuk mencintai bangsa kita, yaitu NKRI. Meskipun ada kekurangannya, kita tahu bersama situasi yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Tetapi lagi bahwa dengan kata-kata Yesus yang mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, menunjukkan kepada kita
setia kepada Allah, tetapi juga menghormati bangsa dan negara yang kita cintai ini. Terakhir, kasih dalam Kristus, hari ini kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena telah 41 tahun sudah kita berjalan sebagai bangsa yang merdeka. Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa sejarah, bukan hanya upacara bendera atau lagu kebangsaan nanti kita akan nyanyikan. Kemerdekaan adalah anugerah sekaligus sebuah tanggung jawab kita bersama. Kita bersyukur karena telah menerima kemerdekaan, tetapi kita juga dipanggil untuk mengisinya dengan kehidupan yang semakin adil, semakin damai, bermartabat, dan juga beradab. Apa tema kita tahun ini? Indonesia merdeka yang apa? Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tema kita tahun ini ya, yang sama-sama kita renungkan. Bacaan-bacaan hari ini memberikan pesan yang sangat relevan bagi bangsa kita saat ini. Dalam kitab Putra Sirah dikatakan dengan sangat tegas bahwa pemimpin yang bijaksana membuat rakyatnya hidup dalam ketertiban, sedangkan pemimpin yang tidak baik dapat membawa kehancuran. Pertanyaannya, apakah pemimpin kita sudah cukup baik? Sudah perlu? Tidak usah takut dong. Ya, kita juga sebagai ketika bangsa anggota negara ini kan, kita sudah berani mengkritisi kalau nggak perlu. Belum kan? Sedang berusaha gitu. Kita berusaha untuk menuju lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih dari saudara, pesan ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Kekuasaan adalah pelayanan kepada kehidupan bersama. Maka para kelompok juga bersadar bahwa ketika mereka memimpin di bangsa ini, tugas utama mereka adalah melayani, bukan memperkaya diri sendiri. Karena itu bangsa kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi jujur, berintegritas, rendah hati, berani menegakkan keadilan, dan sungguh-sungguh merugikan rakyat kecil. Sebab ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau kemajuan pembangunan, tetapi juga bagaimana orang miskin diperlakukan secara baik, secara manusiawi, bagaimana yang lemah dilindungi, bagaimana hukum ditegakkan, dan apakah setiap warga merasa dihargai sebagai manusia di tengah-tengah bangsa yang kita cintai. Bagi para pemimpin, apakah Anda sudah berbuat secara manusiawi di bangsa kita? Sudah perlu? Belum ya? Sudah ya. Kita perlu berbuat secara manusiawi, mungkin keadilan, mungkin sungguh-sungguh kita rasakan. Bacaan kedua dari sebab pertama Rasul Paulus mengajak kita untuk menghormati pemerintah dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Tetapi menghormati pemerintah tidak berarti bahwa kita harus kehilangan suara hati. Menjadi warga negara yang baik bukan berarti selalu diam. Kita dapat mencintai bangsa sekaligus berani mengkritik ketika terjadi ketidakadilan di tengah-tengah bangsa ini. Orang kata itu paling takut bersuara. Benar kan? Cincai Lamomo biarin aja. Jangankan kita kan cinta damai, ya kan? Jangankan kita berani membeli pemerintah, kalau boleh janganlah. Cincailah, buat damai lah. Isukan menjaga kita supaya hidup damai kan? Kadang-kadang mungkin ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika ketidakadilan sering terjadi di tengah-tengah bangsa ini, kita semua diam. Padahal Santo Petrus mengatakan kepada kita, kalau kita mencintai bangsa ini, maka kita harus berani mengkritik hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak adil di tengah-tengah bangsa ini. Kita taat kepada hukum, tetapi kita juga dipanggil untuk memperjuangkan agar hukum sungguh-sungguh menjadi jalan keadilan, bukan alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena hukum bisa dibayar, ya. Siapa yang buat pembayar yang benar dalam keadilan. Saya kira itu terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Miris sebenarnya, tapi itulah yang terjadi. Kita hanya bisa keluar dan kita juga berusaha juga mengkritik, mengatakan kebenaran seperti oleh sebuah bis yang akan rela dipenggal kepalanya untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat
bertanya tentang kewajiban bayar pajak kepada kaisar, ia menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib memberikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib memberikan kepada Allah. Melalui kata-kata Yesus sedang mengingatkan kita bahwa ada kewajiban kita sebagai warga negara, tetapi ada pula kewajiban kita kepada Allah yang tidak boleh kita lupakan. Masih kan kata-kata Monsinyur Sigurd Pramono apa dikatakan? 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita 100% Katolik, jangan berkurang ya. Kita juga harus 100% menjadi warga negara Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh menjadi orang Indonesia yang sangat mencintai tanah air. Kita boleh bangga dengan merah putih. Kita boleh memperjuangkan kemajuan bangsa. Tetapi jangan sampai cinta kepada bangsa berubah menjadi pemujaan terhadap kekuasaan. Dan jangan sampai kepentingan politik membuat kita kehilangan kasih, persaudaraan, dan kebenaran. Pertanyaan bagi kita adalah apa yang harus kita berikan kepada negara? Jawabannya jelas, yaitu kejujuran kita, pajak kita. Dengan sedikit pamnya, ketaatan kita pada hukum, kerja keras kita, kepedulian kita kepada lingkungan, dan terutama kesediaan kita membangun persatuan. Lalu apa yang harus kita berikan kepada Allah? Yang kita berikan kepada Allah adalah hati kita, iman kita, kebenaran hidup kita, kasih kita kepada sesama, dan keberanian kita untuk berdiri di pihak yang benar. Saudaraku yang terkasih, situasi di Indonesia saat ini mengajak kita bertanya lebih dalam lagi. Apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka dalam kehidupan kita, bangsa kita? Kita memang merdeka sebagai bangsa, tetapi mungkin masih ada bentuk-bentuk penjajahan yang hidup di dalam diri kita, yakni penjajahan dari keserakahan, korupsi, kebencian, hoax, intoleransi, politik identitas, ketidakpedulian terhadap lingkungan, dan keinginan untuk menang sendiri. Inilah bentuk penjajahan yang mungkin masih ada di antara kita. Kita bisa memiliki gedung-gedung yang tinggi, jalan-jalan yang besar, teknologi yang semakin maju, tetapi kalau kita kehilangan kejujuran dan persaudaraan, maka kemerdekaan kita menjadi rapuh. Saudaraku yang terkasih, kemerdekaan sejati terjadi ketika tidak ada manusia yang merasa rugi menentang karena kemiskinannya. Tidak ada orang yang melakukan tidak adil karena perbedaan agama atau pilihan politiknya, dan tidak ada kelompok yang merasa berhak mengambil apa yang menjadi milik seluruh bangsa ini. Oleh karena itu pada hari kemerdekaan ini mungkin kita tidak perlu bertanya terlebih dahulu apa yang sudah diberikan kepada saya. Mari kita bertanya, apa yang sudah saya berikan kepada bangsa Indonesia? Apakah saya sudah menjadi warga negara yang jujur? Apakah keluarga saya menjadi tempat pertama tumbuhnya persaudaraan? Apakah saya menyebarkan kebenaran atau justru ikut menyebarkan kebencian? Apakah pekerjaan saya sungguh memberi manfaat bagi orang lain? Apakah saya melakukan mereka yang berbeda dengan saya sebagai saudara? Saudara yang terkasih, Indonesia tidak hanya dibangun di gedung parlemen, kantor pemerintah atau istana. Indonesia dibangun di rumah kita, di sekolah, di tempat kerja kita, di gereja, di lingkungan RT, di pasar, dan di dalam hati setiap warga negara. Maka saudara yang terkasih, marilah kita merayakan kemerdekaan ini bukan hanya dengan mengibarkan bendera merah putih di luar diri kita, tetapi juga dengan mengibarkan nilai-nilai kemerdekaan di dalam hati kita, yaitu kejujuran, nilai keadilan, nilai persaudaraan, toleransi, gotong royong, dan kasih. Semoga para pemimpin bangsa kita diberi kebijaksanaan untuk menggunakan kekuasaan sebagai sebuah pelayanan. Semoga kita sebagai umat Kristiani menjadi warga yang baik, taat tapi tidak kehilangan suara hati, kritis tetapi tidak membenci atau mencela orang lain, berbeda tetapi tetap bersaudara. Dan semoga Indonesia selalu menjadi rumah kita bersama, bukan hanya Indonesia yang maju, tetapi Indonesia yang adil, bukan hanya Indonesia yang kuat, tetapi Indonesia yang berbelas kasih, bukan hanya Indonesia yang merdeka dari penjajah, tetapi Indonesia yang semakin merdeka dari korupsi, kebencian, keserakahan, dan ketidakadilan.
keadilan. Mari kita persembahkan dalam misa Indonesia kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita berdoa, Tuhan berkatilah Indonesia, berkatilah para pemimpin dan seluruh rakyatnya. Ajarlah kami menggunakan kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Jadikanlah kami membawa damai, pencinta keadilan, dan membangun persaudaraan. Semoga merah putih bukan hanya berkibar di langit Indonesia, tetapi semangat persatuan dan kasih sungguh hidup dalam hati setiap anak bangsa ini. Di 3 hari Indonesia yang bersatu, merdeka persaudaraan, merdeka dalam keadilan, merdeka dalam kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin.